Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Rahmadani dari kelas 9C nomor absen 12. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang benua Eropa. Benua Eropa adalah sebuah kawasan yang tidak hanya dipisahkan oleh posisi geografisnya, namun lebih dipersatukan oleh budaya dan sejarahnya. Posisi Eropa ada di belahan bumi bagian utara dan berdekatan dengan kutub utara. Selain itu, Eropa berbatasan langsung dengan benua Asia. Wilayah daratan Eropa dan Asia menyatu, hingga sering disebut Eurasia. Eropa juga berdekatan dengan benua Afrika dan hanya dipisahkan oleh Laut Tengah. Banyak negara di benua Eropa yang terkenal dan berpengaruh. Sebut saja seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Rusia. Secara geografis, Eropa terbagi atas 4 kawasan, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Para ahli menetapkan bahwa batas benua Eropa ialah dengan Samudra Arktik di utara, dengan Laut Tengah di selatan, dengan Samudra Atlantik di barat, serta dengan Asia, Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia di bagian timur. Selain dataran utama, juga terdapat beberapa pulau lain yang termasuk bagian benua Eropa seperti Pulau Britania Raya dan sekitarnya, pulau-pulau kecil di Italia, serta pulau-pulau lain di sekitar dataran benua Eropa. Bagian selatan benua Eropa dan benua Afrika dipisahkan oleh Laut Tengah. Adapun bagian barat benua Eropa adalah Samudra Atlantik dan di sebelah utara adalah Samudra Arktik. A. Letak dan luas wilayah. Benua Eropa merupakan gabungan beberapa semenanjung. Pada semenanjung terbesarnya adalah di daratan utama Eropa dan juga Skandinavia yang terhubung oleh Laut Baltik. Pada 3 semenanjung lainnya dengan ukuran kecil, yakni Italia, Iberia, dan Balkan yang ada di kawasan selatan dan menghadap ke arah Laut Mediterania. Secara astronomis, benua Eropa terletak antara 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Luas daratan Eropa sekitar 1/14 luas daratan di bumi dan menduduki peringkat kedua terkecil setelah daratan Australia. Benua Eropa menjur dari barat ke timur sejauh 5.300 km dan melintang 3.950 km. Luasnya adalah 10.900.000 km persegi. B. Batas wilayah. Batas kontinen sebelah timur ditetapkan di daratan mengikuti jalur puncak Gunungan Ural dan Kaukasus terus ke Laut Kaspia. Batas-batas benua Eropa adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan kutub utara Arktik. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Afrika dan Laut Tengah. 3. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bosporus dan Laut Hitam. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. C. Bentang alam. Benua Eropa sendiri merupakan gabungan dari beberapa semenanjung. 2 semenanjung besar, yakni daratan utama Eropa dan Skandinavia, dihubungkan oleh Laut Baltik. 3 semenanjung lebih kecil, yaitu Iberia, Italia, dan Balkan berada di bagian selatan menghadap Laut Mediterania. Laut itu menjadi batas wilayah benua Eropa dan benua Afrika. Di bagian timur, daratan utama Eropa yang luas tampak seperti mulut teropong asap. Topografi atau relief dari daratan Eropa sangat bervariasi. Di wilayah bagian selatan berderet pegunungan, yakni pegunungan Alpen, Pyrenees, dan Karpaitan. Ke arah utara dari pegunungan itu merupakan suatu wilayah berbukit-bukit yang luas sampai mencapai dataran rendah di wilayah utara dan timur. Busur dataran tinggi terdapat di wilayah barat laut, mulai dari Pulau Inggris dan berlanjut sepanjang pegunungan Norwegia. Rangkaian pegunungan Alpina melintang di wilayah benua Eropa dari barat ke timur. Wilayah Eropa memiliki topografi yang bervariasi, meliputi dataran tinggi di bagian utara dan barat laut, dataran rendah di bagian tengah hingga timur, serta wilayah pegunungan di bagian selatan dan barat daya. Titik tertinggi di benua Eropa yaitu Gunung Elbrus di Rusia, 5.642 meter. Titik terendahnya terdapat di Laut Kaspia. Beberapa sungai utama di benua Eropa yaitu Sungai Wolga Thames, Donau, Rhein dan Rhone, dan Elbe. Danau-danau terkenal antara lain Danau Onega, Ladoga, Ribis, serta Danau Kaspia yang sering disebut Laut Kaspia. Berikut bentang alam benua Eropa. 1. Perisai Baltik. 2. Dataran raya Eropa. 3. Dataran tinggi tengah. 4. Pegunungan lipatan muda Alpen. 5. Dataran Rusia. 6. Pegunungan tinggi selatan. 7. Dataran rendah tengah. 8. Dataran tinggi tengah. Dan 9. Dataran tinggi barat laut. D. Iklim. Letak geografis benua Eropa tentu memberikan banyak pengaruh bagi negara-negara di benua Eropa.
Hal yang paling dipengaruhi adalah keadaan iklim di benua Eropa yang beragam antara negara satu dengan yang lain, tergantung pada letak geografis masing-masing negara di benua Eropa. Sebagian besar wilayah Eropa beriklim subtropis, kecuali bagian paling selatan. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang berada di atas garis balik utara. Iklim tersebut turut dipengaruhi oleh keberadaan pegunungan dan lautan yang melingkari setengah bagian Eropa. Kondisi iklim dan keadaan alam Eropa sangat berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah ini. Jenis tumbuhan yang hidup di Eropa merupakan jenis tumbuhan tundra, berbagai jenis rumput pendek, dan lumut di kawasan utara. Hewan yang hidup di area itu ialah hewan-hewan khas subtropis seperti serigala dan rusa kutub. Di kawasan bagian selatan, banyak tumbuh jenis-jenis cemara dan tumbuhan berdaun jarum lainnya. Di kawasan tersebut hidup satwa-satwa bertubuh kecil seperti rubah dan landak. Berikut iklim-iklim di benua Eropa. 1. Iklim laut. 2. Iklim peralihan. 3. Iklim kontinental, daratan. 4. Iklim dingin dan arktik, kutub. 5. Iklim mediteran. Keadaan penduduk. Benua Eropa disebut juga benua putih karena sebagian besar penduduknya berkulit putih. Adapun karakteristik benua Eropa antara lain sebagai berikut. 1. Asal dari bahasa yang dipergunakan secara internasional, yaitu bahasa Inggris. 2. Pelopor penemuan teknologi mesin uap, pesawat terbang, telepon, dan lampu listrik. 3. Memiliki keajaiban dunia berupa Menara Eiffel, Prancis, dan Menara Pisa, Italia. 4. Mempunyai satu sistem mata uang, yaitu euro. 5. Pusat mode dunia di kota Paris, Prancis. 6. Kompetisi olahraga sepak bola menjadi kegiatan bisnis besar di Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan Spanyol. 7. Dua negara mempunyai wilayah baik di Eropa maupun Asia, Turki dan Rusia. Pada pertengahan tahun 2001, benua Eropa berpenduduk 727 juta jiwa, sekitar 7% dari jumlah penduduk dunia. Persebaran penduduknya tidak merata. Daerah yang padat penduduknya adalah Italia, wilayah pantai selatan, Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, dan Inggris. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, PCI, yaitu sebesar 10.025 US dollar. Eropa termasuk kelompok negara maju. Rata-rata pendapatan per kapita dunianya adalah 2.754 US dollar. Angka harapan hidup mencapai 72 tahun dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,4%. Perkembangan bangsa-bangsa Eropa erat hubungannya dengan perkembangan agama Kristen. Sekitar 50% umat Kristen yang menganut Katolik Roma tersebar di Eropa Barat, Tengah, dan Selatan. Pemeluk agama Protestan tersebar di Skandinavia, Finlandia, Jerman, dan Belanda. Umat beragama Ortodok Timur tersebar di bagian timur dan tenggara, dengan penganut agama lainnya 40 juta orang umat Islam, 4 juta orang umat Yahudi, dan umat agama lainnya. F. Perekonomian. Lebih dari 50% penduduk Eropa bekerja di bidang perindustrian. Hal ini dikarenakan lahan untuk pertanian sangat sempit. Guna pertanian dilaksanakan secara intensif. Adapun untuk sektor perikanan di Eropa sangatlah maju dan merupakan penghasil terbesar yang banyak digunakan sebagai bahan industri dan konsumsi masyarakat. Sektor lain adalah pertambangan dan perdagangan. Pertambangan diusahakan secara modern dan perdagangan berperan lebih dari separuh ekspor impor dunia. Negara-negara di Eropa tergolong negara maju. Kegiatan ekonomi di Eropa kontinental didominasi oleh industri dan jasa. Guna mempererat dan mempermudah hubungan perdagangan antar negara Eropa, maka dibuatlah suatu mata uang pengganti yang dapat digunakan di seluruh wilayah Eropa. Mata uang tersebut disebut euro. Mata uang ini resmi digunakan di Eropa pada tanggal 1 Januari 2002. Benua Eropa merupakan benua yang secara umum paling pesat perkembangannya di segala bidang. Kegiatan-kegiatan penduduk Eropa adalah sebagai berikut. 1. Pertanian. 2. Perikanan. 3. Kehutanan. 4. Pertambangan. 5. Industri. Dan 6. Perdagangan. G. Flora dan fauna benua Eropa. Fauna yang berkembang di benua Eropa pada dasarnya sama dengan fauna yang berkembang di kawasan beriklim sedang dan dingin. Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran fauna. Fauna di benua Eropa termasuk dalam wilayah Palearktik. Wilayah persebarannya sangat luas, meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet,
daerah sekitar Kutub Utara sampai Pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik dan benua Afrika paling utara. Beberapa jenis fauna palearktik yang tetap bertahan di lingkungan aslinya yaitu panda di Cina, unta di Afrika Utara, binatang kutub seperti rusa, kucing kutub, beruang kutub. Binatang yang berasal dari wilayah ini antara lain kelinci, berbagai spesies anjing, kelelawar, bajing, dan kijang telah menyebar ke wilayah lain. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.